Untuk menjadi Ratu Semut Rangrang, calon Ratu Semut Rangrang bersayap akan diseleksi oleh alam dan bukan diseleksi oleh koloninya sendiri. Untuk mengkarantina calon Ratu Semut Rangrang harus memenuhi beberapa kriteria agar bisa berhasil menjadikannya sebagai Ratu Semut Rangrang. Jika kriteria-kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan keberhasilan untuk mengawinkan calon Ratu Semut Rangrang menjadi Ratu Semut Rangrang sangatlah kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang akan mengulas tentang seperti apa calon Ratu Semut Rangrang bersayap yang layak untuk dikarantina. Dengan mengkarantina calon Ratu Semut Rangrang adalah salah satu upaya untuk mengusahakan agar calon Ratu Semut Rangrang bersayap bisa menjadi Ratu Semut Rangrang. Tidak semua calon Ratu Semut Rangrang layak untuk dikarantina. Seperti apakah calon Ratu Semut Rangrang yang layak untuk dikarantina? Berikut ini adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh calon Ratu Semut Rangrang untuk dikarantina dan diupayakan agar bisa menjadi Ratu Semut Rangrang di rak budidaya. Kriteria yang pertama adalah tentang kondisi fisik calon Ratu Semut Rangrang. Kondisi fisik calon Ratu Semut Rangrang yang akan dikarantina harus sempurna dan tidak boleh cacat. Bagian-bagian anggota tubuhnya haruslah lengkap. Pada tubuh calon Ratu Semut Rangrang yang akan dikarantina juga tidak boleh terdapat luka. Kriteria yang kedua yang harus dipenuhi oleh calon Ratu Semut Rangrang yang akan dikarantina adalah kondisi kesehatannya. Hanya calon Ratu Semut Rangrang dalam kondisi yang sehatlah yang memenuhi kriteria untuk dikarantina dan diusahakan menjadi Ratu Semut Rangrang. Calon Ratu Semut Rangrang yang sehat ditandai dengan gerakan-gerakannya yang selalu aktif. Calon Ratu Semut Rangrang bersayap akan terlihat jauh lebih aktif daripada Ratu Semut Rangrang yang dikerubungi oleh semut-semut penjaga. Semakin bertambahnya usia calon Ratu Semut Rangrang, maka akan semakin menurun keaktifannya. Namun demikian, Ratu Semut Rangrang akan sangat jarang sekali terlihat berdiam diri kecuali saat ia tidur. Pola tidur calon Ratu Semut Rangrang hampir mirip dengan pola tidur Ratu Semut Rangrang seperti yang pernah kami sajikan pada video kami terdahulu. Calon Ratu Semut Rangrang yang sehat akan selalu terlihat menggerak-gerakkan mulut, antena, dan juga kaki depannya. Kriteria calon Ratu Semut Rangrang yang layak untuk dikarantina yang ketiga adalah usianya yang sudah dewasa. Usia calon Ratu Semut Rangrang bersayap bisa dilihat dari warnanya. Calon Ratu Semut Rangrang yang berusia muda berwarna coklat kemerahan. Pada usia muda yang ditunjukkan dengan warna seperti ini, maka calon Ratu Semut Rangrang belum memenuhi kriteria untuk dikarantina. Jika memaksakan mengkarantina calon Ratu Semut Rangrang muda seperti ini, hanya akan mengakibatkan kematiannya. Calon Ratu Semut Rangrang yang sudah dewasa ditandai dengan warna tubuh yang hijau kecoklatan. Dengan semakin bertambahnya usia calon Ratu Semut Rangrang, maka warna tubuhnya akan terlihat semakin gelap. Ini adalah salah satu pertanda bahwa calon Ratu Semut Rangrang telah memasuki usia dewasa. Kriteria keempat yang harus dipenuhi oleh calon Ratu Semut Rangrang yang layak untuk dikarantina dan diusahakan agar menjadi Ratu Semut Rangrang di rak budidaya adalah ketika mereka telah siap untuk melakukan kawin terbang. Musim kawin calon Ratu Semut Rangrang ditandai dengan terbangnya calon Ratu Semut Rangrang dan semut jantan meninggalkan sarang koloninya.
Yang pertama melakukan penerbangan atau pergi meninggalkan sarang koloninya adalah semut jantan. Baru kemudian calon ratu semut rangrang menyusulnya untuk terbang meninggalkan koloninya. Jika dalam penerbangannya meninggalkan koloni asal, calon ratu semut rangrang berhasil bertemu dengan semut jantan dan melakukan perkawinan, itu artinya calon ratu semut rangrang telah siap untuk menjadi ratu semut rangrang. Calon ratu dan semut jantan yang pergi ini tidak akan pernah kembali lagi ke koloninya. Jika calon ratu yang telah dibuai bernasib baik, maka ia akan mampu menciptakan koloni baru di tempat yang baru. Ia akan melepaskan sayapnya dan mulai bertelur. Di alam liar, hanyalah calon ratu yang mampu bertahan hidup dan selamat dari predator yang akan bisa menciptakan koloni baru. Ia akan hidup sendirian di keganasan alam liar selama kurang lebih 3 minggu. Untuk menjadi ratu semut rangrang, calon ratu semut rangrang bersayap akan diseleksi oleh alam dan bukan diseleksi oleh koloninya sendiri. Pada peternakan semut rangrang, saat musim kawin telah tiba, calon ratu semut rangrang akan terbang meninggalkan rak budidaya. Calon ratu bersayap dan semut jantan biasanya akan terbang dan menempel pada dinding kandang terlebih dahulu. Selanjutnya mereka akan mencari celah untuk jalan keluar meninggalkan kandang ternak semut rangrang. Agar mereka tidak bisa melarikan diri dari kandang ternak dan bisa dikarantina, ada cara untuk mencegahnya yang bisa dilakukan oleh peternak semut rangrang. Cara yang pertama adalah dengan memberikan jaring yang rapat pada lubang-lubang ventilasi kandang ternak semut rangrang. Calon ratu semut rangrang dan juga semut jantan yang menempel pada dinding kandang dan juga yang terjebak pada jaring yang kita pasang, kita ambil dan kita masukkan ke dalam wadah yang kita sediakan untuk mengkarantina mereka. Cara kedua yang bisa dilakukan oleh peternak semut rangrang untuk mencegah agar calon ratu semut rangrang bersayap dan semut jantan terbang adalah dengan cara memotong sebagian sayap mereka. Cara ini tidak akan menyakiti ataupun menyebabkan kematian pada mereka. Ketika musim kawin tiba dan mereka mulai melakukan percobaan penerbangan, maka kita bisa mengambilnya dan kita masukkan ke dalam wadah untuk mengkarantina mereka. Mengenai cara untuk mengkarantina atau mengawinkan calon ratu dengan semut jantan agar bisa menjadi ratu semut rangrang akan kita jelaskan pada video selanjutnya. Maka dari itu, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload. Kesimpulan dari video ini adalah untuk mengkarantina calon ratu semut rangrang harus memenuhi beberapa kriteria agar bisa berhasil menjadikannya sebagai ratu semut rangrang. Kriteria pertama yang harus dimiliki oleh calon ratu semut rangrang yang akan dikarantina adalah kondisi fisiknya yang sempurna tanpa cacat. Yang kedua, calon ratu semut rangrang harus dalam keadaan yang sehat. Yang ketiga, usia calon ratu semut rangrang haruslah sudah dewasa. Dan yang keempat, calon ratu semut rangrang yang layak dikarantina adalah mereka yang sudah terbang atau siap untuk melakukan perkawinan. Jika kriteria-kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka kemungkinan keberhasilan untuk mengawinkan calon ratu semut rangrang menjadi ratu semut rangrang sangatlah kecil. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk menekan tombol like. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.